Oke, mari kita bahas salah satu pertarungan intelektual paling dahsyat sepanjang masa. Ini bukan soal adu fisik ya, tapi adu gagasan. Sebuah bentrokan antara guru dan muridnya yang dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Jadi, pertanyaannya simpel tapi juga dalam banget. Di antara dua raksasa pemikiran ini, siapa sih yang sebenarnya keluar sebagai pemenang? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng buat cari tahu jawabannya. Untuk ngerti seberapa besar pertarungan ini, kita harus kenalan dulu sama dua petarungnya. Dua pemikir super jenius dari Yunani kuno yang idenya itu masih relevan banget, bahkan setelah 2400 tahun berlalu. Di sudut pertama kita punya sang guru Plato. Dia ini seorang filsuf yang percaya kalau realitas yang kita lihat, kita sentuh, kita rasain setiap hari, itu semua cuma bayang-bayang, cuma pantulan dari dunia lain yang jauh lebih sempurna. Coba deh bayangin gini, bagi Plato, ide sempurna tentang sebuah kursi di kepala kita, itu jauh lebih nyata daripada kursi kayu yang mungkin lagi Anda duduki sekarang. Ini ide yang, radikal banget dan benar-benar mengubah cara orang berpikir di zamannya. Jadi inti pemikiran Plato itu adalah ketidakpercayaan total sama apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Buat dia, kebenaran sejati itu cuma bisa ditemukan lewat mikir, pakai logika, bukan lewat pengalaman sehari-hari yang katanya suka menipu. Dan di sudut lain muncullah sang penantang, dan dia bukan orang lain, tapi murid terbaiknya Plato sendiri, yaitu Aristoteles. Dia ngelihat semua ide gurunya itu dan dengan berani bilang, dengan segala hormat guru, saya sama sekali tidak setuju. Aristoteles punya pandangan yang kebalikannya. Menurut dia, ide-ide abstrak itu nggak ada gunanya kalau nggak nyambung sama dunia nyata. Buat dia, kebenaran itu ya harus bisa diamati, bisa diukur, dan yang paling penting, bisa dibuktikan. Nah, ini dia titik baliknya. Karena fokus ke bukti, fakta, dan pengamatan, Aristoteles itu jadi bapaknya pemikiran ilmiah. Cara berpikirnya yang kita kenal sebagai empirisme itu jadi fondasi dari hampir semua ilmu sains modern. Perbedaan yang mendasar ini akhirnya menciptakan dua sistem berpikir yang benar-benar bertolak belakang. Coba deh kita lihat perbandingannya langsung, biar makin kelihatan seberapa jauh bedanya mereka berdua. Kelihatan banget kan perbedaannya? Plato itu cari jawaban ke atas, ke dunia ide yang abstrak. Sementara Aristoteles, dia cari jawabannya ke bawah, ke bumi, ke hal-hal yang bisa dia teliti langsung di hadapannya. Oke, setelah ribuan tahun ide mereka ini bertarung, kita pasti berharap ada satu pemenang yang jelas kan? Tapi ternyata jawabannya jauh lebih menarik dan nggak sesederhana itu. Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Jadi, siapa yang menang? Si pemimpi dengan visinya yang luar biasa atau si realis dengan metode-metodenya yang konkret? Jawabannya mungkin agak mengejutkan ya. Pemenangnya adalah keduanya. Loh, kok bisa? Ya, karena mereka masing-masing menang di bidangnya sendiri dan dua-duanya itu secara fundamental membentuk dunia modern yang kita tinggali sekarang. Gini deh, biar gampang. Tanpa Plato, kita mungkin gak akan pernah bertanya, kenapa kita harus berbuat baik atau apa itu keadilan. Dan tanpa Aristoteles, kita gak akan tahu bagaimana caranya membangun jembatan atau menyembuhkan penyakit secara ilmiah. Jadi ini bukan cuma sekedar debat filosofis zaman dulu yang gak ada hubungannya sama kita. Gabungan dari ide-ide mereka yang awalnya kelihatan bertentangan itu, ternyata malah jadi kerangka yang membangun masyarakat kita hari ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita butuh mimpinya Plato untuk tahu kita mau kemana. Kita butuh visinya. Tapi, kita juga butuh metodenya Aristoteles untuk benar-benar bisa sampai ke sana. Ternyata, keduanya itu saling melengkapi. Jadi, mereka itu bukan musuh. Mereka itu seperti dua sisi dari satu koin yang sama, yaitu kemanusiaan. Dua kekuatan penting yang ternyata mutlak diperlukan kalau kita mau ada kemajuan. Pada akhirnya, pertanyaannya jadi balik lagi ke diri kita masing-masing kan? Kalau dalam hidup Anda sehari-hari, cara berpikir mana yang lebih dominan? Apakah Anda seorang pemimpi idealis seperti Plato, atau seorang realis yang pragmatis seperti Aristoteles?